Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Dengan penuh sukacita kita akan sama-sama kembali belajar menyambut renungan 79 hari ini. Tetap dengan 365 hari yang mengubahkan dalam buku Resilient, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membaca renungan kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Sampai pada bacaan kita Kejadian pasal 4. Kejadian 4 ayat 10 sampai ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, kebenaran menyadarkan. Observasinya dalam pembacaan kita, tokohnya di sini ada Tuhan Allah, ada Musa, dan tempat kejadiannya adalah Gunung Horeb. Peristiwanya yang terjadi, Allah menampakkan diri kepada Musa dan Tuhan mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari bangsa Mesir. Interpretasinya, Allah mengutus Musa ini adalah merupakan sebuah panggilan. Kalau berbicara tentang panggilan, tentu saja tidak semua orang itu dengan mudah siap atau bersedia. Karena ini adalah sifatnya panggilan, ya, panggilan. Kalau Tuhan memanggil, sesungguhnya adalah Tuhan tahu siapa yang dipanggil, siapa yang dipilih. Dan setiap panggilan itu, tiap-tiap orang memiliki respon yang berbeda-beda. Tentu saja ada dua respon ketika Tuhan memanggil seseorang. Yang pertama adalah dia menerima atau meresponi panggilan Tuhan itu dengan berkata ya. Yang kedua adalah responnya bisa saja menolak. Dan Musa, kalau kita melihat waktu Tuhan memanggil dia, berbicara kepada dia untuk mengutus, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, awalnya dia menolak dengan berbagai macam alasan, ya. Bukan hanya satu kali ia menolak, berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia menjawab kepada Tuhan. Di pasal 3 ayat 11, di situ dikatakan ketika Tuhan mengutus Musa untuk pergi, ya, menghadap Firaun. Dikatakan begini di pasal 3 ayat 11, "Siapa aku ini harus menghadap Firaun?" Tidak tahu perasaan Musa pada waktu itu seperti apa. Apakah dia merasa saya hanya orang kecil, masa saya akan menghadap kepada Firaun, seorang raja? Ya, sehingga dia berkata, "Siapa aku ini sehingga harus menghadap kepada Firaun?" Kemudian di pasal 3 ayat 13. Bagaimana kalau mereka nanti bertanya namanya? Waktu berpikirannya Musa kalau nanti bertemu dengan bangsa Israel atau umat-umat Israel, bagaimana kalau mereka bertanya namanya? Nama yang mengutus Musa itu siapa? Ya. Kemudian masuk di pasal 4 ini di ayat 1. Di ayat 1 juga dia masih berbantah. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Ayat 10-nya, "Tuhan, aku tidak pandai bicara." Ayat 13, ini sudah perkataan penutup dari alasan-alasan yang diutarakan oleh Musa, ya. Di ayat yang ke-13 begini, "Tuhan, utus saja orang lain lah, siapa saja yang bisa engkau utus, Tuhan utus." Ya. Nah, hal ini membuat Tuhan itu menjadi marah. Tuhan itu menjadi murka, ya. Dengan kata lain, dengan alasan-alasan yang diutarakan oleh Musa ini, dia sama dengan menolak panggilan Tuhan, menolak apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ayat 10
sampai ayat yang ke-11, alasan Musa itu kenapa dia menolak, kenapa dia tidak bersedia ya. Di ayat yang ke-10 dan ayat 11 dia itu merasa tidak pandai bicara, dia tidak mampu. Itu sebabnya di ayat yang ke-13, Tuhan ada yang lebih mampu dari saya, utus saja orang lain, utus saja siapa yang patut Tuhan mau utus. Dan Tuhan murka kepada Musa dengan berbagai macam alasan. Padahal Tuhan sudah memberikan jawaban ya. Tuhan sudah memberikan jawaban-jawaban. Nah, alasan Musa ini membuat dia menolak karena perasaannya, karena pikirannya. Dia berpikir dia tidak pandai berbicara. Dia berpikir tidak mungkin mampu memimpin bangsa Israel. Dia tidak layak untuk menghadap Raja Fir'aun dan lain sebagainya. Alasan manusia selalu itu menjadikan alat untuk menolak panggilan Tuhan, menolak tanggung jawab daripada Tuhan. Dan alasan-alasan ini membuat Allah murka. Kebenarannya ya, kebenarannya adalah kenapa Musa kok harus sampai menolak? Kenapa Musa tidak bersedia? Padahal kebenarannya di pasal 3 ayat yang ke-12 di situ Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai pasti akan ada kemampuan. Waktu Tuhan berkata, Musa pergilah menghadap Fir'aun, pimpinlah bangsa Israel keluar dari negeri Mesir ini. Waktu Tuhan mengutus itu Tuhan bukan tanpa memberikan penyertaan, bukan mengutus begitu saja. Tetapi di pasal 3 ayat yang ke-12 berkata Tuhan itu menyertai, Tuhan itu kalau menyuruh pasti akan memberikan kemampuan. Ya, itu kebenarannya. Kemudian di pasal 4 ayat yang ke-11 itu ketika Musa menyampaikan alasan bahwa dia itu tidak pandai berbicara, dia berat lidah gitu ya. Lalu Tuhan itu memberikan sebuah kebenaran bahwa Tuhan yang menciptakan setiap bagian dari tubuh manusia. Di ayat yang ke-11 begini, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Alasannya Musa kemudian beralasannya adalah karena berat lidah, tidak pandai berbicara. Padahal kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, dari awal Tuhan berbicara kepada Musa, apakah Musa tidak berbicara? Apakah Musa tidak menjawab? Justru dia tuh menjawab terus. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya dia bukan tidak pandai bicara, karena dia bisa menjawab apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dia jawab, dia ngeluh, berarti kan pandai bicara ya Bapak Ibu. Tetapi itulah alasan manusia. Seringkali karena kita tidak mau dibebani dengan berat, tidak mau dibebani dengan sebuah tanggung jawab, bisa beralasan apa saja. Kalau kita berbicara tentang alasan, manusia selalu akan ada alasannya. Kita belajar dari sikapnya Musa. Ini adalah salah. Karena apa? Kebenarannya adalah Tuhan itu mengutus dia karena Tuhan tahu dia mampu, dia bisa berbicara, dia bisa menjadi seorang pemimpin ya. Kebenaran yang Allah sampaikan kepada Musa menyadarkan tentang siapa dirinya. Tadi dia berkata, siapa saya harus menghadap Fir'aun, saya tidak pandai bicara, tetapi Tuhan terus membuka. Ini loh ya. Dia menyatakan kebenarannya kepada Musa bahwa Musa itu bukan tidak bisa apa-apa. Dia hanya tinggal bersedia atau tidak. Mau dipakai Tuhan atau tidak. Tuhan sudah memberikan kesadaran, menyadarkan tentang siapa dirinya. Bahkan mengatakan waktu dia berkata, saya itu berat lidah. Tuhan berkata, semua bagian tubuh yang dimiliki Musa, termasuk lidahnya dia, itu adalah pembuatnya adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Itu sebabnya tidak ada alasan buat Musa menolak tanggung jawab atau panggilan Tuhan itu berbicara kepada Fir'aun. Kebenaran ini juga menyadarkan kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu sudah membentuk kita dengan tangannya sendiri. Jadi Tuhan tuh tahu siapa kita, kemampuan kita. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab, dia tahu
kita itu mampu karena kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Ini adalah kebenarannya. Jadi kebenarannya adalah kita istimewa. Jangan pernah berpikir saya tidak mampu, saya lemah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lain saja ya. Ada orang-orang yang berlomba-lomba ingin ikut dalam sebuah pelayanan. Tapi ada juga ternyata orang-orang ketika diberikan kepercayaan malah jangan saya, yang lain saja. Kita belajar dari sikapnya Musa ini ya. Kemudian kebenaran yang menyadarkan kita juga selain kita itu istimewa, kita itu diberi kemampuan sama Tuhan. Hanya mau atau tidak ya. Apa yang Tuhan suruh kerjakan itu sudah pasti kebenarannya apa? Firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Itu kebenaran yang tidak pernah bisa dihapuskan oleh siapapun. Allah dengan kuasanya menyertai orang-orang yang diutusnya pasti ya. Dan kalau Tuhan menyertai, Tuhan mempercayakan, Tuhan itu pasti memberikan kemampuan kepada kita. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu, jangan merendahkan diri sendiri sebagai pribadi yang tidak berguna. Firman Tuhan, kebenaran itu akan menyadarkan kita ini adalah orang istimewa, orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kemudian aplikasinya yaitu Tuhan mau pakai orang yang mau, bukan hanya yang mampu. Ada banyak orang punya kemampuan, tetapi mereka tidak mau dipakai Tuhan. Berbahagialah dan bersyukurlah kalau kita mungkin merasa Tuhan, aku cuma punya satu talenta, aku cuma punya sedikit yang bisa aku lakukan, tapi saya mau dipakai oleh Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kepada kita. Apa yang kita punya itu dari Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab atau kepercayaan, bersedialah itu sebagai bentuk ucapan syukur. Yang saya terima dari Tuhan, saya juga kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti kasih kemampuan ya. Tuhan kasih mampu kepada orang yang mau. Ingat, Tuhan kasih mampu kepada orang yang mau. Itu sebabnya kita mau belajar. Apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Waktu Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, pasti penyertaannya dan kemampuan Tuhan, kuasanya itu menyertai kita. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Luar biasa Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang hebat yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tangguh. Kebenaran itu yang akan memampukan kita dalam perjuangan yang harus kita hadapi setiap hari dan pasti. Karena Allah sendiri yang berfirman, aku menyertai engkau senantiasa, kemenangan pasti dapat kita raih. Kalau kita berserah diri, percaya bahwa Tuhan yang sudah ada di depan kita memberikan kemampuan dan kemenangan bagi kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengar Renungan 79 setiap harinya. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati. Apabila Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan dalam renungan ini, kemudian Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 27420088. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kemenangan dan kekuatan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kami bukan pribadi yang lemah karena ada kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan yang terus menyadarkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami adalah istimewa, kami adalah buatan tangan Allah sendiri. Itu sebabnya kami orang-orang yang berguna, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk berada di tengah-tengah dunia ini, memancarkan terang Kristus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang untuk semakin mencintai firman, karena firman-Mu itu adalah kekuatan. Tuhan Yesus, kiranya
Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami umat-umat-Mu GPDI El Shaddai oleh Roh-Mu dalam batin kami, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hati kami umat-umat-Mu dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami nerima firman Tuhan masuk ke dalam hidup kami, hati, pikiran dan jiwa kami, dan kami bersukacita karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.